Awal mulanya, pasar ini dibentuk dengan latar belakang perekonomian. Mantan Bupati dari Banyuwangi yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas memiliki ide untuk meningkatkan mutu penghasilan dan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Beliau menghimbau bagi masyarakat Banyuwangi untuk bersama-sama mengangkat sistem perekonomian melalui kuliner dan juga pariwisata. Sesuai dengan program kerja beliau yakni mengenai pelestarian, beliau berusaha semaksimal mungkin mencari berbagai cara untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banyuwangi sekaligus pula meningkatkan mutu pariwisata dan kelestarian lingkungan di Banyuwangi. Kesibukan beliau yang membuatnya sering berkeliling di Banyuwangi dan beliau pun sering melewati jalan-jalan pantura. Beliau pun melihat lahan-lahan di pinggir jalan yang tidak terpakai. Lalu beliau teringat akan adanya pasar pring-pringan di Yogyakarta. Beliau berpikir untuk membuat pasar bernuansa alami tradisional seperti pasar pring-pringan itu di bumi Belambangan. Pada akhirnya beliau mencoba berbicara kepada mantan Bapak Camat Singonjuruh yakni Bapak Lutfi atas idenya tersebut. Konsep pasar pada awalnya yakni konsep tata letak lapak tidak berdempetan dan bernuansa alam. Pak Lutfi pun mencari lahan yang sekiranya pas dengan ide dari Bapak Abdullah Azwar Anas. Rencana awal pembangunan pasar mengambil lahan di daerah Wilut, tapi ternyata akses jalan di sana tidak masuk standarisasi syarat, sehingga ditetapkan lahan di Desa Alas Malang sebagai tempat yang nantinya akan didirikan pasar wit-witan tersebut. Lahan yang akan dipakai untuk pasar wit-witan ternyata ialah lahan milik sebuah keluarga, bukan lahan pribadi ataupun milik pemerintah setempat. Bapak Lutfi bernegosiasi dengan Pak Mamang, perwakilan dari satu keluarga dari lahan tersebut. Lalu ditetapkanlah harga sewa lahan yang awalnya yakni 5 juta per tahun. Seiring berjalannya waktu, pasar wit-witan pun dibangun dengan satu persatu lapak didirikan. Lapak harus terbuat dari kayu dan sebagainya harus dari alam, mulai dari pondasi, atap, dan lain-lain, agar nuansa alam sangat didapatkan. Jarak per lapak pun diberi jarak yang cukup lebar, setidaknya bisa untuk orang-orang melewati jalan antar lapak itu. Pembuatan panggung atau pentas pun didirikan untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun asing. Panggung juga sebagai tempat pementasan budaya setempat. Jadi selain sebagai tempat jual beli, juga pasar wit-witan selain sebagai tempat jual beli, juga pasar wit-witan berfungsi sebagai agen pemberdaya kebudayaan Banyuwangi, khususnya kebudayaan Osing. Kepengurusan Pasar Wit-Witan yang telah berdiri pada tanggal 25 Agustus 2019 telah terjadi 3 kali pergantian pengurus. Pada kepengurusan awal Pasar Wit-Witan yaitu dikelola oleh Pok Darwis. Pok Darwis sendiri memiliki kepanjangan kelompok sadar wisata yang diketuai oleh Bapak Akbar. Pok Darwis yang pertama ini yaitu inisiatif kecamatan dan desa untuk memilih pengelola pasar wit-witan. Dengan seiring berjalannya waktu, Pok Darwis mengalami kendala internal sehingga terjadinya pergantian pasar wit-witan oleh paguyuban Pelapa.
Darwis yang pertama kurang lebih mengelola Pasar Ruwitan setengah tahun lamanya. Selanjutnya pengelola yang kedua Pasar Ruwitan itu adalah paguyuban lapak yang terdiri dari beberapa orang lapak yang untuk menjadi pengurus yang diketuai oleh Bapak Imam. Saat dikelola paguyuban lapak itu terjadi beberapa konflik, antaranya pelapak dengan pengurus, kemudian pelapak dengan pelapak yang lainnya. Jadi disitulah timbul permasalahan sehingga paguyuban pelapak dalam mengelola Pasar Ruwitan kurang lebih 2 bulan lamanya. Kemudian Pasar Ruwitan itu mengalami beberapa kendala yang mengharuskan BUMDes atau badan usaha milik desa itu untuk terjun dan mengelola Pasar Ruwitan secara langsung. Pak Darwis yang kedua itu berbeda dengan Pak Darwis yang pertama. Kenapa? Karena Pak Darwis yang pertama itu tidak dinaungi oleh BUMDes, tetapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa kendala, BUMDes turun tangan sehingga BUMDes mengamanahkan kepada beberapa orang, yaitu Pak Darwis yang kedua. Kenapa masih menggunakan Pak Darwis yang kedua? Karena Pak Darwis yang pertama atau nama Pak Darwis itu sudah izin kepada Pemkab Banyuwangi, sehingga Pak Darwis yang kedua itu sangat dibutuhkan karena mendapatkan perizinan. Pak Darwis yang kedua itu diketuai oleh Bapak Harun, kemudian sekretarisnya Mas Doni, bendaharanya Mbak Vivi dan juga Mbak Siti, dan humasnya yaitu Mas Ramadan. Jadi di sini pengelola Pasar Ruwitan itu sudah 3 kali pergantian pengurus karena ada beberapa kendala yang ada. Dari Pasar Ruwitan, di mana setelah pasar ini terbentuk dan segala konsep telah tertata, selanjutnya ialah mencari pedagang yang dapat mengisi stand lapak yang telah dibangun. Awalnya, per dusun di Desa Alas Malang diberi jatah 2 orang untuk berjualan di stand lapak, sedangkan di daerah luar Desa Alas Malang diberikan pula peluang, hanya saja terbatas untuk 5 orang saja. Setelah kesepakatan tersebut disetujui, selanjutnya ialah terjadi pencairan dana. Kemudian pengelolaan pasar diambil oleh Pak Darwis, yaitu kelompok sadar wisata, yang dimana Pak Darwis ini berisi dari pemuda-pemuda sadar wisata, dan dari pemuda tersebut diambil perwakilan pemuda per dusun. Kemudian perwakilan dari dusun Karangasem menambah jadi 5 orang. Hal tersebut juga dikarenakan ketua dari Pak Darwis itu sendiri berasal dari daerah Karangasem. Pada pertama kali dibentuk, Pasar Ruwitan menggunakan konsep pasar anti plastik, sehingga sangat dihimbau dan sangat diharuskan bagi para pelapak dan pedagang untuk memakai bungkusan yang terbuat dari dedaunan atau apapun yang dapat diolah dengan baik oleh alam. Sama sekali tidak ada plastik dalam pelaksanaan Pasar Ruwitan, entah itu sebagai bungkus makanan ataupun sebagai bungkus minuman. Di depan stand lapak juga diberikan bangku duduk bagi para pengunjung untuk menyantap makanan yang telah dibeli atau hanya sekedar beristirahat sembari menikmati suasana alam yang disuguhkan. Konsep dagangan pada Pasar Ruwitan ialah dengan menjajakan makanan dan juga minuman tradisional. Adanya iuran per lapak yang ditariki 5-10 ribu per lapak, dan pedagang yang diharuskan dari orang masyarakat lokal setempat. Hal ini menambah kesan keaslian, originalitas, dan tradisionalitas masyarakat Osing. Konsep stand lapak yang kosong juga harus dengan seizin dari pengelola. Jika tidak ada izin, akan dikenakan biaya denda, yaitu sekitar setengah dari iuran. Dalam pelaksanaannya, Pasar Ruwitan ini banyak dilaksanakan pada hari Minggu, dan biasanya hanya dilaksanakan pada hari Minggu dengan waktu dari pagi hingga siang. Dalam 1 bulan sekali juga akan diadakan event pertunjukan dan pementasan yang bekerjasama dengan para tokoh budaya, sekolah, di mana ekstrakurikuler pada masing-masing, dan dinas-dinas. Lalu para pengunjung pun juga dapat berpartisipasi dalam event ini. Pak Darwis sangat berperan dalam
mempromosikan pasar Witan ke segala penjuru dan juga dinas kelembagaan mana saja. Untuk pasar pementasan yang diadakan sebulan sekali ini memberi kesempatan bagi setiap dusun untuk mementaskan kesenian ataupun kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Dapat juga pihak luar apabila ingin ikut berkontribusi dalam pementasan harus melalui konfirmasi pada pihak pengelola Pokdarwis terlebih dahulu, seperti iklan sponsor. Pada keemasan dari Pasar Witan ini pengunjung dapat mencapai hingga 4-5.000 pengunjung. Dari 5.000 pengunjung yang datang itu ada sekitar 75% yang membeli dagangan dari para pelapak. Penghasilan dari pelapak pun per bulan dapat mencapai 26 juta. Bahkan penghasilan terendah hanya mencapai 10 juta per bulan. Melihat hal ini, pihak pelapak maupun pengelola sangat senang. Hingga kesenangan ini pun didengar oleh pihak yang menyewakan lahan tersebut. Dengan pertimbangan tingginya pemasukan yang didapat dari pelaksanaan pasar Wit-Witan, pihak lahan pun menaikkan harga sewa hingga mencapai 18,5 juta per bulannya. Belum pajak, dengan pajak pula ditanggung oleh pihak dari pengelola pasar. Pihak pengelola pun akhirnya setuju walau harus membayar tinggi dari sebelumnya demi keberlangsungan adanya pasar Wit-Witan ini. Pembagian omset pasar pun dibagi setengah untuk lahan dan setengah lagi untuk pengembangan pasar Wit-Witan. Setelah itu terbit masalah konflik internal yang terjadi antara pelapak dan Pokdarwis pada pertengahan tahun 2019. Akhirnya Pokdarwis ini pun angkat tangan dan pengelolaan pasar Wit-Witan ini diambil alih oleh Paguyuban Lapak. Di sini konsep-konsep yang telah tertata oleh Pokdarwis hilang begitu saja. Mulai banyak yang menggunakan plastik sebagai bungkusan karena dihitung dapat meminimalisir pengeluaran tersebut. Dengan tidak adanya sistem denda bagi pelapak yang menggunakan plastik, para pelapak pun juga makin berani. Dengan suasana yang mulai tidak kondusif ini pun makin banyak pula terjadi kecemburuan sosial yang terjadi di antara pelapak. Konflik-konflik pun mulai bermunculan hingga Paguyuban Lapak tidak bisa menengahi hal tersebut. Jadi Pokdarwis kembali untuk mengelola pasar dengan dibawahi oleh BUMDes. Pada masa Paguyuban Lapak dan peralihan, omset pasar mengalami penurunan secara drastis. Ditambah lagi adanya pandemi yang membuat pasar sepi pengunjung dan pelapak. Stand lapak yang dahulu mencapai 30 sekarang telah menjadi sekitar 20 stand dan itu pun masih banyak yang kosong. Para pengunjung yang datang pun hanya berjalan melihat tanpa membeli. Pelapak di luar desa Alas Malang pun sekarang hanya tinggal beberapa orang saja. Setelah pandemi hampir berakhir, pasar Wit-Witan buka kembali. Awalnya sangat sulit untuk mencari para pelapak kembali, dan kebanyakan pengunjung pun masih sama, lebih banyak hanya melihat-lihat tanpa mereka membeli dagangan dari para pelapak. Sekitar 50% dari pengunjung yang membeli dagangan, selebihnya itu hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Pihak Pokdarwis pun harus memutar otak, pengolahan pasar harus lebih kreatif lagi. Pihak BUMDes memiliki inisiatif untuk lebih banyak memilih para pemuda, karena mungkin pemuda di sini lebih memiliki banyak kreativitas dan yang pastinya tidak gagap teknologi. Pelapak juga tidak tinggal diam. Ada pelapak yang masih menggunakan cara lama dengan mempromosikannya lewat banner. Lalu Pokdarwis dengan memanfaatkan media sosial yang menguntungkan karena cakupannya lebih luas. Setelah pandemi berakhir, sekarang pasar Wit-Witan masih terus berkembang dan mengasah taringnya lagi untuk menuju masa keemasan seperti dulu lagi ya. Dilihat dari observasi yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 7, sekitar sebulan lalu, pasar Wit-Witan kini kembali mulai ramai. Hanya saja konsep anti plastik yang dulu sempat tertanam sekarang agak sedikit tergerus. Sebagian pedagang juga mulai menggunakan kertas minyak dan plastik bag untuk para pengunjung. Hal ini membuat nuansa alam menjadi berkurang.
pasar Wiwitan yang memiliki daya tarik sangat tinggi bagi wisatawan asing, membuka lapangan kesempatan dalam melestarikan kebudayaan Osing yang ada. Para pedagang diberi konsep untuk selalu memakai pakaian adat selama kegiatan berdagang berlangsung, dengan baju khas hitam menggunakan udeng khas Osing dan pakaian batik para gempal gajah oling dan motif. Hal ini hanya berlaku para pedagang kecuali asisten dagang. Hal ini sangat berdampak pada pengenalan baju adat Osing bagi para pengunjung pasar Wiwitan, karena yang ada di pasar Wiwitan ini setiap pengunjung yang akan membeli atau hanya sekedar lewat, ia sembari melihat pakaian yang dikenakan oleh setiap pedagang dan menjadi pemahaman sendiri atau secara tidak langsung bahwa pakaian adat Osing ialah sedemikian rupa baju yang berwarna hitam sewek atau juga menggunakan sarung yang bermotif khas dan udeng Osing yang selalu dikenakan di atas kepala. Sembari pedagang, para pedagang dan yang ada di telapak di pasar Wiwitan, khususnya yang ada di di Kecamatan Singojuru, juga bisa sembari mengenalkan makanan atau minuman khas atau barang khas dari Banyuwangi, berkomunikasi baik dengan pengunjung dan pembeli, dan tak segan untuk bertanya lebih ingin tahu perihal kesan yang ada di pasar Wiwitan di Kecamatan Singojuru, Kecamatan Banyuwangi, yang dimiliki oleh Banyuwangi oleh Osing itu sendiri. Pada pemetasan yang dilaksanakan atau yang diadakan sebulan sekali ini juga merupakan salah satu upaya dari Pok Darwis untuk melestarikan kebudayaan setempat. Konsep pemetasan yang memberi kesempatan bagi setiap dusun untuk pementasan sebuah kesenian dari daerah masing-masing. Selain sebagai wujud pelestarian budaya, kesenian juga sebagai menarik minat pengunjung untuk menonton pementasan sembari menyantap makanan dan minuman yang ada di pasar Wiwitan. Seperti pada observasi sebulan lalu yang dilaksanakan oleh tim peneliti, adanya pementasan bek lokal dengan penyanyi dan diiringi oleh penari gandrung laki-laki atau gandrung lanang. Rasa penasaran dan ketertarikan pengunjung untuk menonton dan ingin tahu mengapa laki-laki berpakaian demikian dan berparas demikian. Dari rasa yang ingin tahu itu, pengunjung asing akan mencari tahu lebih tentang kebudayaan gandrung. Dan dari sanalah pelestarian kebudayaan asing dimulai dengan pasar Wiwitan.